Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Mas Yunus RK. Ya, jangan lupa like, share, dan komen, teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman, untuk keluarganya, atau bahkan untuk orang lain ya. Kalau nggak bermanfaat juga nggak usah di-share lah ya. Tapi segala sesuatu yang bermanfaat itu seperti ada pepatah bilang ubaliguni walau ayah. Jadi sampaikanlah walau satu ayat kan gitu kan. Oke, ini meneruskan tentang sodakoh teman-teman. Kemarin saya memberitahu bahwa bagaimana ilmu sodakoh yang bisa membuat kita kaya kan gitu kan. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sodakoh ya. Sodakoh atau sedekah bukan membuat kaya, malah justru membuat miskin. Nah, ini ada hukumnya, ada ya. Bahkan hukumnya haram. Tapi ini tidak pernah disampaikan gitu lah ya. Oke. Larangan bersedekah ya. Ini ada. Jadi sedekah itu ada yang dilarang. Siapakah manusia yang dilarang untuk bersedekah? Ya, manusia yang dilarang untuk bersedekah adalah manusia yang masih punya kewajiban membayar hutang. Nah, ini. Jadi, teman-teman dulu di YouTube yang paling lama sekitar tahun 2020 dulu ya, saya pernah menjelaskan tentang sodakoh ekstrim ya kan. Banyak sekali yang terjebak, orang punya hutang banyak, itu bersedekah kan gitu kan. Akhirnya biar mendapatkan uang enggak sama sekali. Tata cara ilmu teknik bersedekah itu adalah ketika kita benar-benar tidak punya hutang. Kenapa orang yang punya hutang itu kok kok haram hukumnya bersedekah? Kenapa? Atau tidak boleh bersedekah? Kenapa? Karena masih punya tanggungan kewajiban untuk membayar. Bayar apa? Bayar hutang. Jadi diselesaikan dulu hutangnya. Ya, yang namanya orang bersedekah itu adalah ketika orang itu benar-benar tidak punya tanggungan hutang maksudnya, baru silahkan bersedekah. Karena apa? Yang namanya hutang itu wajib dibayar. Harusnya uang yang mau disedekahkan ini untuk membayar hutang dulu. Jadi diselesaikan dulu hutangnya, dibayar dulu hutangnya, baru silakan bersedekah. Sedekahnya baru nanti bisa berefek gitu loh. Efek kenapa? Karena ikhlas. Tapi kalau teman-teman masih punya hutang dan ternyata hutangnya itu menunda tidak dibayarkan, tapi teman-teman malah bersedekah dan berharap dengan bersedekah mendapatkan limpahan uang, kembali uang 10 kali lipat atau 7 kali lipat atau 1000 kali lipat, itu mustahil dan tidak mungkin. Kenapa? Karena teman-teman masih meninggalkan kewajiban membayar hutang. Makanya sedekahnya tidak berguna, tidak berfungsi. Kalau mau teman-teman sedekahnya itu ada efeknya, benar-benar ikhlas, itu selesaikan dulu hutangnya. Ketika teman-teman masih punya hutang, kewajiban membayar hutang di A, di B, di C gitu ya, akhirnya dia bersedekah, Anda bersedekah itu nggak ada efeknya. Ya, itu cuma berbagi doang kan gitu kan. Ya, gak apa-apa kan gitu kan. Tetapi saya sarankan teman-teman ya, selesaikan dulu. Dan ini nggak etis ya, nggak etis sama sekali secara kemanusiaan, nggak etis. Belum bayar hutang tapi bersedekah. Bayangkan misalkan bersedekah ke masjid gitu kan, atau ke tempat ibadah gitu kan, karena tempat ibadahnya butuh renovasi. Sedangkan si A itu masih punya hutang si B, akhirnya diumumkan di rumah ibadah itu, si A bersedekah sekian juta. Apakah nggak sakit hatinya si B ketika si B ini tidak dibayar hutangnya, malah dia bersedekah seperti itu? Ini justru kegiatan yang membuat Anda berdosa, berkarma negatif, yang membuat Anda bukan semakin naik, justru malah makin jatuh finansialnya. Kenapa? Karena Anda tidak
membayar kewajiban hutang Anda, justru malah bersedekah. Itu seperti itu. Jadi teman-teman, ya tinggalkanlah cara mindset bahwa dengan membayar hutang, bukan membayar ya, bersedekah itu bisa membayar hutang. Tidak bisa. Jadi yang namanya kewajibannya itu diselesaikan dulu, baru kalau sudah selesai tidak punya hutang, baru silahkan bersedekah. Mau sedekah ke keluarga, mau ke orang tua, mertua, mau ke tetangga, ke fakir, ke yatim, miskin, duafa, atau rumah ibadah, monggo kalau sudah selesai. Tapi kalau teman-teman kewajibannya membayar hutang ditunda, dan lebih banyak sedekah, itu nggak ngefek. Kenapa saya bilang nggak ngefek? Ini terjadi banyak peserta RK, ya, banyak peserta RK itu yang sodakohnya itu curhat ya, ketika ikut RK itu curhat mereka. Saya itu sudah bersedekah Mas Yunus banyak banget segini-gini, berharap nanti saya bisa membayar hutang saya yang MM-an kan gitu kan. Nah, diselesaikan dulu hutangnya, dicicil monggo kan gitu kan. Kalau punya aset dijual, dibuat nutup hutangnya, baru silahkan bersedekah. Itu yang benar, bukan bersedekah tapi hutangnya nggak dibayar malah ditunda-tunda. Itu adalah malah akan membuat Anda jatuh miskin, sulit ekonomi datang, sulit uang datang. Kenapa? Sodakohnya bukan berefek gitu loh. Nah, kunci dari sedekah yang berefek itu adalah ikhlas. Ya, dan kunci ikhlas itu sebenarnya cuma satu loh teman-teman. Pengen tahu nggak? Pengen kan? Ya, saya kasih tahu. Kunci ikhlas itu adalah lebih. Apa teman-teman? Lebih. Ya. Kalau teman-teman punya uang lebih, uang banyak lebih gitu kan, ketika sodakoh pasti nggak mikir dan ikhlas banget, ya kan. Ketika punya makanan lebih, ketika dikasihkan ke saudara tetangga itu pasti senang gitu loh. Tetapi kalau uangnya teman-teman pas-pasan gitu kan, bersedekah itu pasti kurang ikhlas. Ketika kurang ikhlas, disitulah tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Jadi law of karmanya nggak ada, law of attractionnya juga nggak ada, as-sodakotu balaknya juga nggak akan jalan gitu loh. Sedekah itu sebenarnya kan mencegah dari mara bahaya kan gitu kan. Tetapi kenapa banyak orang sedekah gitu kan, tapi justru malah banyak masalah, banyak bahaya, justru malah jatuh miskin. Kenapa? Yaitu tadi meninggalkan kewajibannya. Kewajiban apa? Hutang. Nah, teman-teman selesaikanlah hutangnya dulu, baru nanti sedekahnya pasti berefek ya. Nggak boleh belum selesai hutangnya, malah hutangnya ditunda-tunda gitu kan, ditunda-tunda terus malah bersedekah gitu kan. Nah, itu jelas luar biasa, hasilnya pasti buruk gitu ya teman-teman. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ngomongin hal-hal yang remeh-remeh saja, tetapi ini adalah ilmu hidup gitu ya, ilmu hidup yang harus diterapkan. Karena apa? Nggak perlu ngomongin yang tinggi, sulit-sulit, karena ya manusia zaman modern ini penuh dengan kapitalisme, dengan pikiran negatif. Jadi kita ngomongin ilmu hidup saja ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan, dan kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.